Silakan duduk kembali. Dibuka halaman 62, 63, 64. Halaman 62. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata. Bersemangat saat melihat dan mendengar. Bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara. Seperti Buddha menolong semuanya. Memutuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara. Bertekad menolong semua makhluk. Dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Bahasa Indonesianya kita baca bersama. 68. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Mariyati.
Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik tiga kelesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Halaman 70. Maikrar suci 18 Amitabha Buddha. Kita baca bersama. Jika aku telah mencapai anuttara samya sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai anuttara samya sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada, beranjali. Tangannya merangkapkan kedua tangan di depan dada. Di saat kita bersama-sama membantu di dalam doa, marilah kita bersama-sama penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Sekiranya arwah Ibu almarhumah Ibu Mariyati belum terlahir di alam surga bahagia surga Sukawati, menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, semoga Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan memberikan ketabahan, keikhlasan keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan, memuji, memuliakan, mengagungkan nama besar Amitabha, untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi ayah bunda. Namo ketika aku mengantar kepergian, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha.
selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranmu. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah dalam sikap ning, sikap merenung, kita akan bersama-sama, terutama putra-putri beliau atau keluarga yang ditinggalkan, akan diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha yang menjelaskan tentang kebaikan dan pengorbanan dari seorang mama, seorang ibu yang pernah diberikan untuk anaknya. Sekalipun saat ini orang tua telah tiada, semoga dalam benak putranya atau anaknya akan selalu terpatri, teringat akan pengorbanan dan kasih seorang mama, dan bertekad dalam hidupnya ingin menjaga nama baik keluarga sebagai balasan atas kasih dari orang tua yang telah tiada. Sikap ning, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih seorang mama untuk anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berjerit jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam.
Demikian dalam cinta seorang mama pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang ikut serta mendoakan, mendukung dalam doa. Terima kasih atas toleransi yang ditunjukkan dari Bapak Ibu, dari family, ikut membacakan doa secara agama Buddha. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, tentunya kita tidak henti-henti untuk memikirkan orang tua, baik dikala orang tua masih berada di tengah-tengah keluarga, maupun saat ini orang tua telah tiada. Ada satu riwayat di kehidupan Sang Buddha, ada seorang anak yang ingin menunjukkan baktinya kepada orang tua. Orang tuanya baru saja meninggal seperti saat ini. Ketika orang tuanya meninggal, dia berharap agar arwah dari orang tuanya itu masuk alam bahagia, alam surga. Kemudian dia menemui Sang Buddha, ketemu Sang Buddha, memohon, Sang Buddha, orang tuaku baru saja meninggal. Mohon dengan kekuatan Sang Buddha atau dengan cara apa Sang Buddha, agar arwah dari orang tuaku bisa masuk alam bahagia, alam surga. Atas permohonan pemuda ini, Sang Buddha membawa orang ini ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu minyak dan batu dan ketemu kolam, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu yang dibawa tadi ke kolam dan menuang minyak tadi di kolam. Kemudian apa yang terjadi setelah batu dilempar ke kolam dan minyak dituang di kolam, batu tadi tenggelam dan minyak terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan, tim-tim doa atau pakar-pakar agama untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah dari seperti itu dari Sang Buddha ke pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat itu akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya di dunia ini melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan orang tuamu di alam-alam rendah, alam-alam bawah, alam neraka. Kalau sekiranya orang tuamu di masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan ringan, akan mengangkatnya di alam-alam atas, alam surga. Bapak Ibu sekalian, secara pasti kita tidak tahu setelah meninggal almarhumah Ibu Mariyati itu di alam atas atau alam bawah. Ada dua kemungkinan. Apabila telah di alam bawah, sudah menjadi kewajiban bagi anak, bagi keluarga
untuk secara mati-matian berusaha bagaimana mengangkatnya di alam atas, alam bahagia. Apakah bisa? Kalau bisa, bagaimana caranya? Bisa. Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Bisa, ada caranya, yaitu ditaruh perahu atau kapal. Itu secara otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula Bapak Ibu, kita memanjatkan doa ini dalam rangka membuat perahu-perahu, membuat kapal-kapal. Seandainya Ibu Mariati telah di alam bawah, sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang mengenal beliau untuk mengangkatnya di alam-alam atas. Semoga dengan kekuatan doa, kekuatan niat, dan kita tadi bersama-sama di dalam doa memohon berkah pelindungan dan bimbingan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan berharap untuk terlahir di surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka akan dijemput dan ditempatkan di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan setiap agama dan setiap orang. Hidup bahagia di dunia ini panjang umur, kalau mati masuk surga. Dan juga semoga dengan kebajikan-kebajikan beliau yang pernah diperbuat beliau, pernah ditanam beliau di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun dimanapun juga, akan segera mengantarkan beliau menuju alam bahagia sesuai harapan keluarga. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang boleh terang dan lapang. Dan dari keluarga relakan, ikhlaskan. Ditinggal kematian seorang mama, ditinggal kematian seorang istri. Pernah terjadi juga dalam keluarga-keluarga yang lain. Satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan karena kematian, karena sudah menjadi corak hukum. Semua yang dilahirkan harus tunduk pada hukum kematian yang berlaku bagi siapapun, suku, bangsa apapun, dan agama pun. Selamat jalan almarhum Ibu Mariati, semoga jalan yang boleh terang dan lapang, dan keluarga besar yang kau tinggalkan mengikhlaskan dan merelakan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah Bapak